Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat dengan khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, materi fikih kelas 2 masih tentang adzan dan iqamah. Kemarin kita sudah menghafal lafaz adzan dan juga iqamah. Sekarang Bu Guru mau mereview. Apakah kalian masih ingat perbedaan antara adzan dan iqamah? Baiklah, mari kita urai bersama. Perbedaan adzan dan iqamah. Nomor 1, adzan dibaca ketika waktu sholat telah tiba, sedangkan iqamah dibaca saat sholat jamaah akan segera dimulai. Kedua, lafaz adzan dibaca dua kali, sedangkan lafaz iqamah cukup dibaca 1 kali. Ketiga, adzan hanya boleh dikumandangkan oleh laki-laki, sedangkan iqamah boleh dikumandangkan oleh perempuan. Sedangkan nomor 4, tidak ada lafaz qad qamatis shalah. Di dalam iqamah ada lafaz qad qamatis shalah. Kelima, setelah adzan terdapat doa, sedangkan setelah iqamah tidak ada doanya. Anak-anak, kalian juga harus mengetahui bagaimana pentingnya adzan dan iqamah. Yang pertama, adzan adalah seruan paling dahsyat. Kedua, adzan sebagai pengikat untuk melawan hawa nafsu. Ketiga, adzan mengusir setan. Keempat, adzan memiliki pahala yang sangat besar. Kelima, yang mendengarkan adzan dengan baik, makhluk, benda akan menjadi saksi bagi muadzin. 6. Orang yang mengumandangkan adzan akan dimintakan ampunan atas dosa-dosanya. Ketujuh, pahala bagi muadzin sangat besar. Kedelapan, leher muadzin akan dipanjangkan ketika besok di hari kiamat. 9. Muadzin akan dibanggakan Allah di hadapan makhluk lain ketika hari kiamat. 10. Para muadzin akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Baiklah, kita urai satu persatu. Keutamaan adzan sebagai berikut. Tadi nomor 1 adalah adzan adalah seruan paling dahsyat. Adzan adalah suara indah yang dikumandangkan 5 kali dalam sehari semalam di seluruh penjuru dunia dengan bunyi yang sama. Mengagumi kebesaran Allah, mengajak untuk sholat dan menggapai kemenangan. Nomor 2, keutamaan adzan ialah sebagai pengingat untuk melawan hawa nafsu kita. Bunyi adzan hayya 'alal falah yang artinya mari menuju kemenangan, berarti kita diajak untuk menang melawan hawa nafsu kita. Contoh, saat kalian malas melakukan jamaah di masjid, setelah adzan dikumandangkan, kita melawan kemalasan itu, berarti kita menang melawan hawa nafsu kita. Yang ketiga, keutamaan adzan ialah mengusir setan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila diserukan adzan untuk sholat, setan akan pergi berlalu dalam keadaan kentut hingga tidak mendengar adzan. Bila muadzin sedang mengumandangkan adzan, ia datang hingga ketika diserukan kepadanya, ia berlalu lagi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keutamaan adzan yang keempat ialah memiliki pahala yang sangat besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan sabda Rasulullah SAW, seandainya orang-orang mengetahui besarnya pahala yang didapatkan dalam adzan dan shaf yang pertama, kemudian mereka tidak dapat memperolehnya kecuali dengan undian. Niscaya mereka rela berundi untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Keutamaan yang kelima, yang mendengarkan adzan baik makhluk atau benda akan menjadi saksi bagi muadzin. Seperti dijelaskan dalam hadis Nabi, tidaklah suara adzan didengar oleh pohon, lumpur, batu, jin, manusia kecuali mereka akan bersaksi untuknya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Sedangkan hadis riwayat dari Bukhari, tidaklah jin dan manusia serta tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara lantunan adzan dari seorang muadzin, melainkan akan menjadikan saksi kebaikan bagi muadzin itu pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, keutamaan adzan. Orang yang mengumandangkan adzan akan dimintakan Allah ampunan atas dosa-dosanya. Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwa diampuni bagi muadzin di akhir adzannya, dan setiap yang basah dan kering yang mendengar adzannya akan memintakan ampun untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian diriwayatkan dari sahabat lain pula, Rasulullah SAW mendoakan para imam dan muadzin, "Ya Allah, berikanlah kelurusan bagi para imam dan ampunilah para muadzin." Hadis riwayat Abu Daud. Keutamaan yang ketujuh bagi muadzin, yaitu pahalanya sangat besar. Muadzin mendapatkan pahala seperti pahala bagi orang yang sholat bersamanya. Itu hadis dari Anas. Hadis riwayat An-Nasa'i. Maksudnya, ketika muadzin mengumandangkan adzan dan banyak orang yang berdatangan ke masjid karena panggilan muadzin itu, maka muadzin itu mendapatkan keutamaan yang sangat besar, pahala orang-orang yang datang untuk sholat bersamanya. Sedangkan yang kedelapan, keutamaan dari adzan, ketika pada hari kiamat kelak leher muadzin akan panjang. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan yang kesembilan, keutamaan muadzin akan dibanggakan Allah di hadapan malaikat. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, bahwa Tuhanmu takjub kepada seorang penggembala domba di puncak bukit gunung. Dia mengumandangkan adzan untuk sholat, lalu dia sholat. Maka Allah berfirman, "Lihatlah hambaku ini, dia mengumandangkan adzan dan iqamah untuk sholat. Dia takut kepadaku. Aku telah mengampuni hambaku dan memasukkannya ke dalam surga." Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Kemudian keutamaan adzan dan iqamah yang terakhir, yaitu para muadzin akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Demikian anak-anak materi kita kali ini tentang pentingnya iqamah dan adzan, juga beberapa manfaatnya. Semoga kalian bisa memetik hikmah dan juga ilmunya sehingga bermanfaat dan barokah untuk kita. Jangan lupa hafalkan adzan dan iqamah. Baiklah, kita tutup bersama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas salah-salah kata dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.